Pada Ustaz kami persilakan pada tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika an adilla aw udalla aw azila aw uzalla wa azlima aw uzlama aw ajhala ayujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, teman-teman adik nafilis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Jumat hari ini di bulan yang penuh berkah ini Allah pertemukan kita kembali di kajian rutin ke Jumat kita ya, Jumat pagi. Sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pembahasan di buku diskursus ya, Islam politik dan spiritual. Nah, kita akan membahas tentang eh, hukum Islam seputar hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Sebagaimana kajian sebelumnya bahwa Islam itu adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa hal, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah terkait masalah akidah dan juga ibadah. Kemudian kita juga sudah membahas hubungan manusia dengan manusia yang lain, yaitu terkait dengan pendidikan, politik, kemudian eh, ekonomi ya. Nah, sekarang bagian yang ketiga, yaitu mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, manusia sejatinya Allah ciptakan ke muka bumi ini tentu eh, memiliki fitrahnya ya, dengan fitrahnya sebagai manusia. Sebagaimana pernah kita bahas bahwa fitrah manusia itu memiliki hajatul udhiyah atau kebutuhan pokok, itu dorongan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian ada dorongan goroiz ya atau gorizah. Nah, ada gorizatul tadayun, ada gorizah baqo dan gorizatul nau. Nah, eh, terkait dengan bagaimana Islam mengatur dirinya sendiri, maka akan ada dua pembahasan di situ ya. Yang pertama adalah mengatur akhlak, yaitu hubungan bagaimana Islam mengatur sifat-sifat ya, yang harus dimiliki oleh seorang Muslim, yaitu dengan akhlak tadi. Kelewat. Ini. Dalam ini, belakang. Yang kedua adalah terkait dengan benda-benda yang digunakan oleh manusia itu sendiri. Bisa berupa pakaian, makanan maupun minuman. Nah, jadi ada dua hal ya yang kita akan bahas terkait dengan hukum atau aturan Islam, aturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Artinya bagaimana Islam menetapkan aturan untuk mengatur diri kita sendiri. Yang pertama terkait dengan akhlak ya. Akhlak ini memang dalam kajian Islam itu dikategorikan sebagai ilmu tasawuf ya, tasawuf. Nah, jadi tasawuf itu bisa membahas tentang akhlak ataupun juga adab ya. Bahkan para ulama terdahulu itu senantiasa mempelajari adab dulu sebelum ilmu. Ya, jadi adab qoblal ilm. Karena banyak orang-orang yang berilmu tinggi tapi tidak beradab. Maka adab ini menjadi penting karena dia merupakan bagian daripada ilmu al-maqasid ya, ilmu uh, pokok. Ya, dalam Islam itu dikaji ada ilmu pokok. Nah, di antara ilmu pokok itu adalah ilmu tasawuf. Nah, tentu tasawuf di sini memang ada dua ya. Tidak ada model tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki atau suluki. Nah, yang wajib kita kaji adalah tasawuf suluk ya atau akhlaki.
Nah, bagaimana kita mengkaji, mempelajari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, ya. Ini yang wajib kita pelajari, hukumnya fardu ain. Sedangkan tasawuf falsafi ini terbagi dua, ada yang bersifat sebagai al-ilm, ilmu saja. Jadi kita belajar kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah tasawuf. Kemudian ada yang sifatnya itu filsafat. Nah, malah yang filsafat ini atau yang falsafi ini, para ulama cenderung kita tidak mempelajarinya, tidak boleh mempelajarinya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah, beliau sangat melarang kaum muslimin mengikuti tasawuf falsafi. Karena tasawuf falsafi ini cenderung bertentangan dengan akidah Islam, ya. Misalkan dengan konsep mengaku dirinya Tuhan, kan, anal haq, ya, sebagaimana mungkin pengusungnya Al-Hazzaz, Al-Hallaj, ya, dengan konsep ittihadiyahnya itu. Karena konsep tasawuf falsafi ini berkaitan erat dengan filsafat Hindu, ya, filsafat Hindu. Jadi ada kaitannya dengan filsafat itu. Nah, sehingga kaum muslimin tidak boleh, ya, mempelajarinya apalagi mengamalkannya. Ini akan menggerus akidah Islam. Nah, kalau terkait dengan ilmu tasawuf seperti kaidah-kaidahnya, ya, istilah-istilahnya itu hukumnya fardu kifayah. Kita mempelajarinya. Artinya yang namanya fardu kifayah itu selama ada yang mempelajarinya maka saqata anil baqin. Jadi jatuhlah kewajiban yang lainnya. Maksudnya yang lain tidak wajib lagi mempelajari itu. Nah, ini karena tasawuf, ilmu berbasis ilmu itu sudah dikaji di kampus-kampus, ya, terutama di Al-Azhar, Mesir, di UIN juga ada, ya, belajar filsafat, belajar apa, tasawuf yang sifatnya ilmu, ya, kaidah-kaidah. Maka tidak mempelajari pun tidak apa-apa. Nah, justru yang wajib kita pelajari dan amalkan itu adalah tasawuf akhlaki tadi, akhlaki atau suluki, ya, karena membahas sifat-sifat manusia, ya, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sifat-sifat seperti apa, ya? Sifat-sifat yang berhubungan dengan bagaimana dia menghiasi amalnya, menghiasi misalkan sifat eh, khusyuk dalam sholat, itu hukumnya wajib kita pelajari. Ya. Artinya bagaimana kita mengkondisikan bahwa dalam sholat itu harus kita usahakan harus khusyuk misalkan. Ya. Kemudian sifat sidq, ya, jujur, ya, kita harus menjauhi sifat al-kadhib, ya, pendusta atau bohong, ya, dan sifat-sifat lainnya. Nah, ini yang disebut dengan tasawuf akhlaki atau as-suluki tadi. Nah, berkaitan dengan akhlak tadi atau suluk ini atau akhlak ini tidak bisa dipisahkan dari hukum syariat. Jadi akhlak itu ya bagian dari syariat Islam, gitu. Nah, jadi kalau kita belajar ada kitab, ya, kitab yang ditulis oleh orang Indonesia namanya Tengku Alvin. Beliau adalah mahasiswa Al-Azhar Syarif dari Indonesia, orang Aceh. Beliau menulis kitab Risalah Al-Khutuwat fi Mabadi'il Ahkam Syar'iyyah. Jadi risalah-risalah kaidah-kaidah ilmu Islam yang dipelajari di Al-Azhar. Nah, di situ ada pembahasan tentang ilmu tasawuf. Nah, nisbatuhnya, nah, ilmu tasawuf itu nisbahnya atau landasan ilmunya itu adalah hukum syariat Islam. Makanya kemudian akhlak itu tidak bisa dipisahkan dari syariat Islam, ya. Jadi menjadi satu kesatuan. Nah, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu seperti sifat hasan, ya, qabih, ya. Hasan itu sifat yang baik, ya, terpuji, dan qabih atau tercela lawan daripada hasan, atau khair dan syar, ya. Khair itu baik dan syar itu buruk. Itu bukan kita yang menetapkan. Jadi kita manusia tidak punya kewenangan untuk menetapkan perbuatan ini baik atau perbuatan itu buruk. Jadi standar baik buruk itu hasan qabih, kemudian syar wa khair itu Allah Subhanahu wa taala. Ini
Dasarnya itu ya. Jadi tidak boleh kita tetap menetapkan perbuatan ini baik atau buruk berdasarkan akal kita sendiri. Ya, karena kalau ditetapkan ke akal manusia maka akan berbeda-beda dan akan berbeda pemahaman atau penilaiannya. Bisa saja menurut si A itu adalah hasan atau terpuji, bisa saja menurut si B itu tidak terpuji, ya tercela, gitu ya. Makanya kemudian hasan qobi, terpuji tercela, perbuatan itu baik atau buruk itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan membunuh, ya. Membunuh mungkin kalau dikembalikan ke manusia ya buruk sifatnya kan. Sifatnya buruk. Padahal membunuh itu tergantung konteksnya. Dalam Islam membunuh itu bisa baik, bisa khair. Ya, misalkan dalam jihad. Dalam jihad itu ya membunuh itu khair. Ya, justru ketika tidak membunuh malah syar. Ya kan ketika perang misalkan tidak membunuh, ya itu malah syar. Em, Membunuh bagi had misalkan. Had ya, hukum had atau hukum hukum bunuh bagi pelaku pembunuhan, nah, itu khair, berpahala sekali bagi orang yang ditugaskan oleh negara untuk menghukum pelaku pembunuhan. Itu. Sebentar, ada Papinanya dulu. Lihat Pak. Allah. Papinanya satu mobil. Ya, kita lanjut ya. Jadi membunuh itu tidak bisa kita katakan buruk gitu. Karena ada dalam Islam itu membunuh ada yang baik, khair seperti tadi jihad dan orang yang ditugaskan oleh daulah atau negara untuk menghukum orang yang memang harus dihukum bunuh. Gitu ya. Kemudian sifat jujur gitu ya. Asid. Nah, itu juga tidak bisa kita katakan baik gitu ya menurut kita. Baik buruknya itu tentu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara misalkan jujur ya atau alaikum bisidq ya fa inna sidqa yahdi ilal khair wal khairu yahdi ilal jannah gitu. Jadi wajib atas kalian jujur karena jujur itu mengarahkan kepada al khair, kullu khair. Jadi jujur itu mengarahkan kepada semua kebaikan ya. Wal khairu yahdi ilal jannah dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Nah, itu. Jadi ini jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kebalikannya, kebalikan jujur adalah al-kadzib, iyyakum wal kadzib kata Rasulullah ya. Jauhilah oleh kalian dusta atau pembohong ya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur ya, karena dusta itu menghantarkan kepada kullu syarr. Ya. Belum bisa dia bukan ikut ngaji bisa. Nggak ngerti orang sini. Baru punya HP itu. Oh, astagfirullahaladzim. Iya, iya, iya. Pasti ajarin, Mbak. Allahu Akbar, Masya Allah. Gitu ya, jadi iyyakum wal kadzib innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar gitu. Al fujur itu aslul syar. Nah, jadi fujur itu adalah asal atau segala macam keburukan. Nah, segala macam keburukan itu menghantarkan kepada neraka. Nah, tapi ada juga dalam syariat itu yang itu bukan kita yang menetapkan tapi hadis lagi, hadis lain bahwa berbohong itu justru menjadi baik. Kapan itu? Misalkan seorang suami yang berbohong kepada istrinya. Sebentar, dalam hal apa dulu nih? Suami berbohong ketika misalkan si istri atau ingin memuji atau menghibur sang istri. Maka bohongnya suami dalam rangka menghibur istri, nah itu menjadi kebaikan, berpahala. Ya, misalkan
istrinya masak, kemudian masakannya kurang garam gitu ya. Terus ditanya sama istrinya, gimana mas, makanannya enaknya? Enak banget, ini makanan enak sedunia, misalkan. Misalnya begitu ya. Nggak, jangan dibilang nggak asin atau kurang garam. Coba deh, nih aku suapin kamu. Nah, biar dia ngerasa sendiri. Nah, itu bohong di situ membawa pahala. Atau berbohong dalam rangka strategi perang. Nah, itu justru baik gitu. Jujur dalam perang itu justru buruk gitu kan. Kan lucu kan dalam perang, misalkan ditanya pemimpin kamu siapa, tinggalnya di mana, posisi pasukan di mana, ini jujurnya itu polos, itu lugu gitu ya, bukan jujur itu namanya gitu. Nah jadi makanya kemudian penetapan al khair wal syar itu bukan kita, bukan di ranah manusia, karena kalau ranah manusia itu pasti yang dilihat untung atau rugi, karena sifat manusia itu pasti dia memilah mana untung mana rugi, dia akan mengambil yang untung dan meninggalkan yang rugi. Nah, tapi kalau syariat bukan untung atau rugi. Kadangkala ya sifat sifat itu bisa membawa kerugian secara duniawi. Misalnya ya mengoreksi penguasa misalkan. Ya, di hadapan penguasa zalim kan ada hukumnya tuh. Kita mengoreksi penguasa zalim atau sifat berani ya, sifat berani mengoreksi penguasa zalim itu malah membawa dalam tanda kutip di dunia itu kerugian. Kerugiannya apa ya? Bisa dibunuh gitu. Makanya dalam hadis Nabi itu kan disampaikan eh, Sayyidus Syuhada Hamzah ibnil Muthalib ya. Jadi pemimpin para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu paman Nabi ya, yang wafat di perang Uhud ya, yang ditombak oleh si Wahsy itu atas perintah Hindun ya. Terus hadis itu tidak berhenti di situ. Siapa lagi yang menjadi atau mendapat gelar pemimpin para syuhada? Ya, warajulun ya, dan seseorang yang qoma amama sultanun dhair. Orang itu berdiri di hadapan penguasa yang zalim, yang jair, yang tidak menerapkan Islam, ya. Fanasohahu, lalu si laki-laki ini menasehati si penguasa zalim tadi dengan gagah beraninya. Faqatalahu, maka penguasa tadi membunuh si laki-laki ini. Nah, ini kan sifat berani itu kan akhlak terpuji yang merugikan dalam konteks dunia ya, artinya dia dibunuh di situ. Nah, jadi penetapan sifat atau akhlak seseorang itu tidak disandarkan kepada standar manusia, tapi distandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tentang akhlak ini, akhlak itu yang pertama itu tidak bisa dipisahkan dari hukum syara. Tadi ya sudah disampaikan di awal. Karena dia merupakan bagian dari penerapan hukum hukum syara ya. Misalkan akhlak sifat kita ketika sholat harus susu. Kemudian akhlak kita terhadap orang tua kita ya, tidak boleh suara kita lebih tinggi dibandingkan orang tua kita ya, wala taqul lauma uffin wala tanharhuma ya, mengatakan kalimat uff, cih atau atau ada penyesalan atau ketidaksukaan kita ketika diminta sama orang tua itu termasuk perbuatan yang durhaka ya, sifat yang syar, yang kobi atau yang buruk gitu kan. Kemudian juga ada sifat eh, atau adab ya antara kita dengan orang yang lebih muda. Itu Rasul mengajarkan. Misalkan Rasul mengajarkan ketika bertemu dengan anak-anak ucapin salam gitu kan. Nah, itu kan khair, sesuatu yang dicontohkan Rasulullah yang mendatangkan kepada kebaikan. Atau adab kita dengan sesama teman gitu kan, yang satu usia, atau adab kita kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hormat gitu kan. Nah, itu juga adab-adab yang harus menghiasi diri kita semua, ya. Termasuk juga adab ketika bekerja, ya. Ada tuh adab-adab yang ketika harus diterapkan ketika bekerja. Dia harus amanah, ya. Kemudian dia harus memiliki etos kerja yang tinggi, himmah, ya. Kemudian dia harus kafaah, cakap atau profesional pekerjaannya, tidak ngasal, ya. Kemudian dia harus asyidq, harus jujur, ya. Nah, ini sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bekerja kepada orang lain. Nah, ini adalah bagian daripada adab. Ini bagian daripada akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pekerja, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, akhlak juga tidak punya ilat, ya. Ilat itu apa? Ilat itu alasan gitu. Kenapa sih kita harus jujur?
Ya karena jujur itu bisa mendatangkan keuntungan, ya bukan. Pokoknya yang namanya hukum akhlak itu tidak ada ilat, tidak ada alasan kenapa harus jujur, kenapa harus berani, kenapa harus amanah. Intinya karena kita diperintahkan Allah, gitu aja. Yang namanya tidak punya ilat itu berarti ya tauqifi. Jadi taken granted misalnya ya. Kita mendapatkan menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan melaksanakan perintah Allah tanpa ada keberatan, haraj ya dalam hati kita ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, akhlak juga tidak tunduk pada manfaat tertentu. Nah, jadi adab kita yang baik itu bukan bukan dihitung dengan manfaatnya. Misalkan kita kadang sering mendengar kalimat seperti ini. Saya pernah main ke Jepang. Jepang itu lebih Islami dibanding Indonesia. Atau Jepang itu lebih Islami dibanding Islam. Gara-gara Jepang itu disiplin, orang-orang Jepang itu kan. Kemudian etos kerjanya tinggi gitu. Ya tidak bisa. Karena memang sifat moral itu secara umum itu memang dibutuhkan oleh manusia. Secara fitrah manusia dibutuhkan. Manusia membutuhkan moral-moral yang baik, moral yang jujur. Ya, kenapa? Karena itu ada manfaatnya. Gitu. Karena ada manfaatnya. Nah, dalam Islam yang dikedepankan bukan manfaat ketertiban dan sebagainya. Landasannya itu harus akidah Islam. Nah, orang Jepang kan melakukan itu bukan bukan karena landasan iman, tapi karena ada manfaatnya, ya, karena ada manfaatnya saja, ya. Karena dengan disiplin, dengan jujur, dengan etos kerja itu bisa meningkatkan produksi, ya, produksinya jadi bagus, berkualitas, cepat dan sebagainya. Jadi lebih kepada manfaat. Nah, makanya kita, ya, ketika kita mau atau bekerja di suatu perusahaan harus memiliki sifat-sifat yang baik tadi. Tujuannya bukan ingin dapat bonus, ya, bukan ingin mendapatkan apa jabatan atau naik jabatan, bukan. Itu semata-mata karena kita sebagai muslim, ya, ya itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisi kita, ya, ap- apapun profesi kita, maka adab itu tetap harus kita kita lakukan. Ya, karena bagian daripada syariat Islam tadi. Nah, yang keempat, akhlak itu sama seperti akidah. Kenapa? Karena akhlak itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Bahwa misalkan sifat khusyuk dan tawadu ini selaras dengan fitrah gorizatut tadayun, di mana dorongan keagamaan itu menuntut kita untuk khusyuk, ya, menuntut kita untuk tawadu. Kemudian juga eh, membantu orang, ya, atau saling tolong menolong, eh, eh, apa nama istilahnya itu, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam menolong itu sesuai dengan gorizatul baqo, ya, naluri untuk mempertahankan diri, eksistensi manusia, eksistensi komunitas dan sebagainya. Ya, jadi terkait dengan akhlak tadi ada 4 poin ya yang harus kita pahami. Nah, tujuannya bahwa semoga kita bisa memiliki akhlak yang baik, adab yang bagus, ya, karena ilmu tinggi adabnya tidak ada malah tidak berarti apa-apa. Ya. Banyak ya orang-orang yang berilmu tidak memiliki adab, ya. Sehingga ilmunya itu digunakan untuk mendolimi orang lain. Ilmunya digunakan untuk membodohi orang lain. Ilmunya digunakan untuk mencari keuntungan, ya, karena dia belajar ilmu tanpa adab. Nah, adab itu atau akhlak itu merupakan hal yang penting. Tapi ini poin pertama tentang adab atau akhlak. Yang kedua terkait dengan pakaian, ya, bahwa pakaian dan makanan dan juga minuman, ya, malebusat, masyrubat, wa makulat. Nah, pakaian pun sama. Pakaian karena dia benda, ya, maka hukumnya cuma dua. Ya, benda itu kan hukumnya cuma dua. Al aslu fil asya al ibahah malam yarid dalil tahrim. Jadi hukum asal benda itu adalah mubah. Mubah itu halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi tidak ada hukum benda itu yang makruh, tidak ada hukum benda yang wajib, ya. Tidak ada hukum benda yang sunnah. Di benda itu hukumnya cuma dua. Kalau tidak haram, ya halal atau mubah, gitu aja. Ya, itu kaidah. Nah, termasuk pakaian, pakaian pun ya hukumnya berarti mubah al aslu fil asya al ibahah. Ya, pakaian itu hukumnya mubah-mubah saja.
Nah, yang mubah ini ada hal-hal yang menempel pada yang mubah. Misalkan pakaian itu mubah, tetapi ada sifat-sifat dari agama lain atau sifat-sifat dari peradaban lain yang nempel ke baju itu. Maka hal yang mubah itu bisa jadi haram. Misalnya baju pendeta, ya kita tidak boleh memakai baju pendeta itu karena baju model pendeta itu sudah menjadi ciri khas daripada agama Nasrani. Atau kita pakai udeng-udeng kepala model Sikh, ya Sikh Hindu itu kan. Udeng-udengnya warnanya oranye, ya kemudian diputar-putar ada itu khasnya, maka kita tidak boleh memakai itu, ya. Atau kita menggunakan atau membangun rumah modelnya seperti gereja, nah itu juga tidak boleh, ya. Kenapa? Karena model gereja itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Nah, jadi pakaian pun juga sama. Nah, pakaian ini eh, untuk laki-laki dan perempuan kan sudah ada ketentuannya, ya. Bagaimana perempuan harus mengenakan jilbab, ya, dan juga kerudung ketika keluar rumah atau bertemu dengan laki-laki asing gitu ya. Nah, pakaiannya memang eh, mubah gitu ya. Tetapi menutup aurat itu kan aktivitas itu, ya. Jadi pakaiannya mubah, halal, tapi menutupnya aktivitas amal. Nah, amal yang diwajibkan, makanya hukum memakai jilbab dan khimar itu wajib. Apanya? Memakainya gitu. Tapi kalau jilbabnya, khimarnya itu ya aslunya ya mubah selama tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, ya. Eh, Kalau laki-laki misalkan ada pakaian yang haram kan buat laki-laki, pakaian sutra misalkan, ya, itu haram hukumnya. Dan pakaian pun nggak ada ilatnya gitu, nggak ada alasan kenapa diharamkan sih pakaian sutra, nggak ada. Karena memang sudah diharamkan saja dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga pakaian-pakaian yang mengandung unsur tadi sifat-sifat agama lain atau peradaban lain. Karena itu jatuhnya kepada tasyabuh, ya, tasyabuh. Sebagaimana hadis Nabi, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ya agama tertentu, maka dia termasuk kaum yang diserupaikan oleh dia sendiri. Nah, jadi memakai pakaian yang serupa dengan agama lain atau peradaban lain, maka hukumnya menjadi haram. Jadi haram itu tasyabuhnya, ya, amalnya. Dan pakaiannya menjadi haram karena memiliki sifat-sifat daripada peradaban lain tadi. Nah, kemudian yang kedua tentang pakaian makanan, ya, makanan minuman juga sama. Ya, kaidahnya sama, karena dia benda maka al aslu fil asya al ibahah. Ya, hukum makanan itu dan minuman itu hukum asalnya mubah. Ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi makanan minuman apapun ya selama itu halal, ya ya boleh kita konsumsi kecuali yang sudah diharamkan, sudah ada dalilnya. Misalkan mengandung homer, ya homer itu sudah ada dalilnya. Ya, homer itu hukumnya haram. Ya, innamal khamru wal maisiru ya rizum min amali syaiton. Jadi homer itu termasuk rizun, ya, najis. Makanya kemudian ada ulama yang berbeda pendapat tentang homer ini, ya. Karena homer itu kan kalau kita bahasa kimiawi kan itu kan alkoholnya bukan semua jenis alkohol, ya, tapi yang etil alkohol atau etanol. Nah, etanol itulah yang menjadi homer. Karena homer itu diharapkan karena zatnya, ya, karena zatnya. Zatnya itu apa? Ya, etanol itu. Nah, yang etanol itu biasanya akan ada di makanan minuman yang difermentasikan. Karena homer itu kan hasil fermentasi anggur, ya, atau buah lain yang bisa difermentasikan lalu mengandung homer tadi, ya. Termasuk makanan. Makanan itu ada yang hasil fermentasi mengandung etanol itu. Kayak tape, peyem. Makanya harus ada satu titik kapan peyem itu bisa dimakan atau tidak boleh dimakan. Ada satu fase yang itu mengandung alkohol dan fase lain yang mengandung nabis. Nah, itu dari istilahnya tuh. Jadi fase fermentasi itu ada fase menjadi homer, fase menjadi nabis, fase menjadi cuka. Nah, fase yang diharapkan tuh fase yang mengandung alkohol, etil alkohol tadi. Nah, yang mengandung nabis, kemudian mengandung cuka itu halal lagi gitu. Makanya kemudian karena zatnya itu kan berarti kan karena mengandung etil alkohol tadi, alkohol, ya.
Bukan alkohol, kan alkohol tuh banyak ya, jenis ada propanol, butanol dan sebagainya. Kayak spiritus kan alkohol juga. Nah, itu kan tetap halal kalau itu. Makanya kalau ada perasaan prasmanan, karena ada makanan yang suka dihangatkan oleh spiritus ya. Nah, itu makanannya halal, tapi kalau spiritusnya ya halal juga, tapi kan nggak bisa dimakan kan, bahaya buat tubuh. Tapi secara digunakan halal gitu. Sama-sama alkohol. Nah, jadi makanan, minuman itu juga sama, tidak mengandung ilat, tidak ada alasan kenapa harus diharamkan. Pokoknya Allah haramkan ya haram saja, gitu ya. Tidak ada apa namanya alasan kenapa harus diharamkan. Termasuk juga daging babi, ya, itu tidak boleh. Nah, mayit atau bangkai juga tidak boleh hukumnya haram. Cuman ada dua bangkai dan dua darah. Ya. Kata Rasulullah itu kan eh, ada mayitatani wadamani, ya, ada dua bangkai dan dua darah yang boleh dikonsumsi oleh Muslim. Nah, dua bangkai itu apa? Yang pertama bangkai belalang. Nah, kalau belalang itu boleh, ya. Mati dalam kondisi apapun ya boleh, selama masih bisa digoreng ya. Eh, nggak perlu, maksudnya belalang itu disembelih dulu gitu ya, baru dimakan dan mesti, karena bangkainya saja itu halal belalang. Yang kedua bangkai apa lagi? Bangkai ikan. Ya, ikan itu semua ikan bangkainya halal. Makanya ketika di Palestina itu, di Gaza itu pernah ada paus terdampar kan jadi bangkai itu, dimasak aja sama mereka, emang halal. Ya, paus terdampar dijadikan sebagai makanan, masya Allah ya. Itu rezeki dari Allah itu. Ketika mereka diembargo dan di embargo makanan gitu kan. Nah, kemudian ada paus yang cukup besar terdampar di pantai Gaza itu, lalu dijadikan sebagai makanan. Itu halal karena bangkai ikan semuanya halal, kecuali bangkai kapal selamnya itu tidak boleh, susah dimakan, haram. Kemudian dua darah. Dua darah kan, darah itu haram ya. Nah, ada dua darah yang halal dikecualikan. Yang pertama darah apa? Yang pertama itu hati ya, atau palefra ya. Hati. Hati kan hewan itu, kambing ada hatinya kan. Nah, itu hatinya boleh dimakan. Nah, itu kan kumpulan darah sebenarnya. Kemudian yang kedua al-kabidi. Al-kabidi itu jantung. Nah, jantung juga kan kumpulan darah, itu hukumnya boleh dimakan. Nah, sedangkan darah yang lain itu haram. Seperti darah yang dibekukan kemudian dimakan jadi marus, nah itu haram. Ya, ada beberapa tempat yang menjual marus. Jadi darah dibekukan kemudian dijual. Nah, itu haram, tidak boleh. Jadi dua darah yang boleh itu cuma dua tadi, ya, hati dan jantung. Nah, itu semua ada dalilnya gitu. Nah, berarti kan mudah dalam Islam itu sebenarnya cari cari apa, semuanya halal mubah, yang 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 haram itu ya sedikit gitu. Makanya kalau kalau memang ingin mempermudah memilih makanan, harusnya yang disertifikasi itu yang haram aja gitu. Jadi makanan yang haram itu tulis haram gitu. Karena memang yang halalnya banyak, ya berarti kan bisnis di situ kan. Makin banyak yang halal kan makin banyak cuannya, istilahnya itu jadi bisnis. Kalau mau disertifikasi yang haram saja, dicek ya di lab dan sebagainya, ternyata mengandung zat-zat yang haram, ya sudah, kasih label haram MUI gitu, atau haram Kemenag gitu ya. Bukan yang halal yang distempel gitu. Justru karena yang sedikit gitu. Baik, eh, sudah 9:49 ya, silakan mungkin jika ada yang mau ditanyakan. Jadi intinya terkait dengan aturan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu ada dua tadi ya. Yang pertama akhlak, ya. Yang kedua itu adalah terkait dengan masalah pakaian dan minuman dan juga makanan, ya. Terkait dengan akhlak, ya, akhlak itu bagian dari hukum syariat Islam. Akhlak suluki itu kita wajib memiliki sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat terpuji, ya, dan haram hukumnya kita melakukan sifat-sifat yang buruk, ya. Baik buruknya sifat itu bukan manusia yang menetapkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pakaian dan minuman ini hukum asalnya semuanya adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya, ya. Dan pakaian minuman pun juga tidak ada ilat, tidak ada alasan kenapa harus diharamkan, kenapa harus dihalalkan. Ya pokoknya ini kita terima dari apa yang Allah tetapkan kepada kita.
Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, mungkin demikian ya materi kita pada hari ini. Silakan jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Fadhol. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan pada materi pagi hari ini. Silakan, jika ada yang ingin bertanya, saya langsung ketik di kolom chat atau open mic. Silakan. Tafadhol. Pasam, sehat Pasam. Wah, Pasam Suri ini. Mau Ukar, sehat. Delimanya udah tinggi, tapi belum berbuah. Lengkengnya juga udah lebat daunnya itu. Ayo Pasam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pasam. Alhamdulillah Ustaz. Masya Sudah buah Allah. lengkengnya Ustaz? Hah? Sudah berbuah lengkengnya? Belum. Oh belum. Mm-mm. Oh, harus edisi khusus ini Ustaz ya penyuluhannya. Iya itu nanti Oke, baik spesialis Ustaz. dari Pasam ini. Ya, Itu saya mau juga yang tanya. ya boleh Pasam gimana? Ya, nanti saya japri deh Ustaz untuk apa terkait sama pemeliharaan lengkeng untuk Mantap. dibuah. Ya. Siap. Itu Ustaz, saya pernah ditanya sama teman. Dia bilang gini, Sam, minuman keras kan memabukkan katanya gitu kan Ustaz ya. Hmm. Tapi saya minum nggak mabuk, dibilang gitu. Terus hukumnya gimana buat saya gitu? Itu gimana tadi yang jawabnya? Saya juga bingung waktu itu jawabnya. Saya minum tapi nggak mabuk, berarti kan nggak memabukkan buat saya. Itu gimana Ustaz? Ya, Sih. ya tadi. Jadi Homer itu diharamkan bukan karena memabukkannya, karena zatnya itu. Zatnya diharamkan oleh Allah, ya sudah, mau sedikit mau banyak hukumnya haram. Oh Ya, iya, siap. jadi memang ada dua ya. Jadi ada dua hal yang diharamkan. Yang pertama itu Homer. Homer itu jelas dia diharamkan karena jenisnya. Jenisnya itu karena zatnya itu mengandung etanol. Jadi banyak sedikitnya tetap haram. Mau memabukkan atau tidak, tetap hukumnya haram. Itu yang Homer. Yang kedua itu adalah sesuatu yang membuat mabuk, karena ada juga ya zat-zat yang bukan Homer, tidak mengandung etanol, tetapi dia memabukkan. Nah, ini dalilnya beda. Kalau ini dalilnya hadis yang lain. Apa dalilnya? Kullu muskirin faqaliluhu wa katsiruhu haram. Setiap yang memabukkan, baik sedikit atau banyak, itu adalah haram. Seperti apa? Kayak narkotika kan nggak ada etanolnya itu. Dia punya zat lain, zat adiktif yang lain kan. Atau seperti kucubung, kucubung. Atau baygon apa Aibon ya, misalkan. Itu memabukkan gitu. Nah, itu dalilnya yang lain. Jadi yang satu itu dalil khamar khusus, dia haram karena etanolnya. Yang kedua itu setiap yang memabukkan itu juga menjadi haram, baik sedikit atau banyak. Dalilnya itu yang lain, kullu muskirin faqaliluhu wa kathiruhu haramun. Nah, contohnya tadi kayak narkotika, ya, kucubung atau ganja, apalagi itu. Eh kalau rokok enggak ya. Kecuali kalau lintingan ganja, mungkin ya rokok yang mengandung ganja itu haram. Gitu ya. Jadi sampaikan aja begitu, ya. Bukan masalah memabukkan atau tidak memabukkan, tetap Ya haram baik Ustaz. kedua-duanya. Tip. Nih makanya perlu ngaji itu begitu. Kalau nggak ngaji nggak tahu dia. Karena khamar itu apa ya, memabukkan itu jadi kalau bahasa itu umul jaroim. Jadi pokoknya kriminal.
Jadi pokoknya kriminal dalam Islam itu ya mabok tadi. Walaupun dia dosanya tidak sebesar zina, juga dosanya tidak sebesar membunuh, tetapi orang bisa berzina, bisa membunuh gara-gara mabok, gara-gara khamar ya kan? Nah, jadi itu menjadi wasilah kepada perbuatan yang lebih buruk lagi. Makanya disebut sebagai umul jaroim. Apa itu ya khamar tadi? Ya, di zaman Nabi pun pernah diceritakan oleh Nabi kan ada seorang solih ya yang dianggap sebagai solih lah ya, seorang pengajar, ustadz mungkin di zaman kita mas sekarang ya, itu pernah dijebak oleh seorang perempuan gitu kan, untuk dimintai pertolongan mengobati anaknya yang sakit. Karena ustadz itu kan dikenal bisa mengobati gitu. Maka datanglah ke rumah si perempuan tadi. Ketika sudah masuk di rumah, si perempuan tadi mengunci pintunya dari dalam dan kuncinya dibuang keluar. Nah, otomatis kan si laki-laki ini, si ustadz ini nggak bisa keluar. Bingung dia. Eh, Kemudian si istri ngancam, kalau kamu eh, ada si istri itu si perempuan itu minta zina, kamu harus hubungi apa namanya berhubungan dengan saya. Kalau tidak saya teriak. Kata si ustadz ini, jangan. Kalau kamu teriak, apa kata orang-orang? Kita berdua di tempat yang seperti ini, satu rumah. Sedangkan cuma ada satu orang anak kecil yang sedang sakit. Ya sudah kalau itu, tapi kalau zina saya nggak mau, dosanya besar. Udah kalau itu bunuh anak saya itu yang sakit. Apalagi itu juga dosanya besar. Kamu akhirnya si perempuan tadi pinter ya udah kalau itu minum khamar aja tuh. Nah mikir tuh dia tuh, oh khamar kan dosanya kecil gitu, gak sebesar zina dan gak sebesar membunuh. Akhirnya si ustadz ini ya seorang alim ini memilih yang paling kecil dosanya itu minum khamar. Tapi setelah minum khamar dia mabuk. Ketika mabuk digoda oleh si wanita tadi, akhirnya berzina juga. Dan untuk menyelamatkan saksinya agar tidak ada saksi di rumah itu, akhirnya dibunuh si anak kecil tadi. Ya kan gara-gara Homer itu. Itulah makanya Homer itu sebagai umul jaro. Ya, Homer atau hal-hal lain yang memabukkan itu sebagai eh, apa namanya? Induknya kejahatan. Ya, makanya kita jauhkan diri kita dari yang begitu-begitu ya. Baik. Ada lagi, Pak? Silakan. Ustaz mau tanya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk label halal ya Tat ya, yang dari yang adalah sekarang di kita gitu ya di masyarakat ini. Itu kalau makanan gitu Tat ya, itu kita nggak perlu tabayun lagi gitu ya. Yang penting ada kayak gitunya langsung kita boleh makan gitu atau gimana Tat? Yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, kalau produk-produk makanan luar itu kan ada istilahnya itu kosher ya. Kosher itu halalnya di luar tuh ada namanya halal itu katanya boleh untuk muslim gitu. Tapi itu bukan halal mui gitu kalau istilahnya. Kalau di sini itu bagaimana hukumnya gitu. Itu aja syukran. Iya. Ya untuk makanan-makanan yang sudah ada label halalnya, kita gula batu zona aja, Bu. Kita gula batu zona itu kita sudah menyangka dengan kuat bahwa itu memang halal. Karena dulu itu di UIN pernah ada seminar tentang halal ya dari BP POM MUI. Yang waktu itu yang menyampaikan materi itu Pak Lukman Hakim sebelum jadi Menteri Agama. Nah, beliau jelaskan tuh proses bagaimana MUI memverifikasi suatu makanan atau kosmetik. Dijelasin tuh sampai detail banget. Saya ingat betul itu. Sampai beliau sampaikan bahwa kosmetik itu juga mengandung babi kata beliau. Ini bahan-bahannya mungkin ini jadi apa jadi apa jadi apa. Jadi gula batudonnya secara profesionalisme MUI mereka sudah melakukan verifikasi hal haram dengan standar mereka. Gitu. Jadi itu sudah bisa meyakinkan kita lah. Gitu.